Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Evilia. Saya mau berterima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Pak Yudi Yoskandar SIEP MPD yang telah memberikan dan membimbing kami. Baik, saya akan mulai dengan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah simulasi bisnis. Mari simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menentukan maju mundurnya suatu bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk mengetahui maju mundurnya suatu usaha yang kita jalani. Baik, selanjutnya ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk memulai usaha, yaitu adalah jenis usaha yang akan kita jalankan, kedua kompetitor terbesar kita, target pasar, nama perusahaan, rencana bisnis yang matang, sumber pendanaan, sertifikat dan dokumen legal atau izin untuk usaha. Baik, demikian salah satu upaya untuk mengetahui atau memulai suatu usaha ataupun bisnis, dan step-step apa saja yang harus kita perhatikan, mulai dari modal, tempat, perizinan, masalah-masalah yang harus kita perhatikan yaitu adalah tidak majunya suatu usaha ataupun akan bangkrut atau apapun, semuanya telah kita harus pikirkan sebelum kita membuka usaha. Yang terpenting adalah modal yang sangat kita pikirkan dari utamanya itu adalah modal. Yang kedua, tempat tinggal atau tempat usaha yang strategis dengan berbagai pasaran, dari mulai pasaran ke atas, menengah, dan terakhir pasaran ke bawah gitu. Jadi untuk memulai suatu usaha yang harus kita perhatikan salah satunya yaitu memikirkan apa yang akan kita jual, pasaran apakah yang akan kita tawarkan untuk produk kita, sehingga kita meraih sebuah keuntungan dan menjadikan usaha kita maju. Setelah itu kita juga harus memikirkan di balik modal dan usaha apa yang akan kita jalankan adalah kerugian-kerugian yang akan kita temukan di jalanan. Seperti kita akan menemukan di jalan usaha kita itu mengalami kemunduran karena banyak persaingan, juga banyak banyak juga yang menawarkan barang yang sama, sehingga kita berpacu untuk memberikan kualitas yang terbaik terhadap bisnis yang kita jalani. Misalkan itu di makanan, kita harus memberikan makanan yang kualitasnya bagus, bahan-bahan terpercaya, dan yang utama adalah tidak memakai bahan pengawet. Dari kesemuanya yang telah saya jelaskan tadi, itu adalah salah satu usaha untuk memajukan usaha kita, baik usaha jasa maupun usaha konsumsi ataupun usaha konveksi. Apapun usahanya, itu adalah suatu usaha yang benar-benar kita pikirkan sedetail-detailnya, dari mulai kita memikirkan keuntungan, kualitas, kerugian, dan juga kerusakan. Misalkan kita di bidang makanan yang seperti saya tadi katakan, kita sudah memikirkan bagaimana cara membagi keuntungan antara bahan makanan yang kita jual atau kue yang kita jual dengan bungkusan yang harus kita beli, dengan juga mungkin bahan-bahan tambahan yang lain. Dan satu lagi, kita juga harus memikirkan seandainya kue atau roti kita tidak laku di pasaran, kita sudah mengetahuinya agar apa yang kita buat dan misalkan di pasaran tidak berjalan, kita sudah mengetahui kemana produk-produk kita akan kita salurkan, sehingga kita tidak perlu kaget ataupun tidak perlu khawatir, karena
Semisalkan usaha kita, di dalam usaha itu menemui kendala-kendala, kita sudah tahu barang-barang kita atau usaha kita harus dijalankan kemana, disalurkan kemana, dan sudah pasti akan diberikan kepada orang yang tepat, sehingga tidak akan mubazir, tidak akan kita merasa rugi dengan usaha kita yang belum tentu ataupun belum maju di pasaran yang kita tawarkan di tempat usaha kita. Oke, demikianlah kurang lebihnya tentang kemajuan atau kemunduran, tentang usaha atau awal usaha yang harus kita ketahui, yang saya pelajari sampai saat ini dalam mata kuliah simulasi bisnis. Kurang dan lebihnya saya mau mengucapkan banyak-banyak mohon maaf, dan selebihnya saya mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.